Di video kali ini adalah kelanjutan dari film Attraction. Jadi buat kalian yang baru mampir, saya sangat menyarankan untuk menonton alur film pertamanya, agar tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan siapa ini, siapa itu, kenapa ini, kenapa itu. Dan linknya ada di deskripsi. Setelah peristiwa di film sebelumnya, berita mengenai kedatangan makhluk luar bumi yang terjadi di Rusia menyebar ke seluruh dunia. Hal yang paling disorot adalah jatuhnya korban jiwa yang mencapai ratusan orang. Para korban ini bukan dikarenakan ulah dari Hakon, melainkan akibat runtuhnya beberapa gedung saat pendaratan darurat kapal milik Hakon sebelumnya. Hingga akhirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa sepakat untuk membentuk Badan Pertahanan Luar Angkasa yang dipelopori oleh Rusia, Cina, dan Amerika. Dan Kolonel Lebedev ditunjuk sebagai Kepala Departemen Bagian Rusia. Selama 2 tahun terakhir, manusia berhasil membangun beberapa satelit yang mengorbit melingkari bumi. Satelit ini bertujuan untuk mendeteksi lebih awal hal-hal yang dikhawatirkan akan mengancam peradaban umat manusia. Sementara itu, di luar angkasa, kita diperlihatkan lagi sebuah kapal asing yang sudah jelas itu adalah Saul, kapal luar angkasa milik Hakon, yang memiliki semacam perisai invisible untuk menyembunyikan keberadaannya. Sebuah kapsul terlihat keluar dari Saul dan meluncur ke arah bumi. Dan terlihat satelit bumi menjadi tidak aktif ketika kapsul itu melewatinya. Kapsul itu kemudian menyelam ke dalam lautan. Adegan berikutnya kita diperlihatkan sosok Julia yang sedang menikmati lari sore bersama anjingnya, serta beberapa pengawal yang bertugas untuk melindungi Julia. Tiba-tiba saja anjing itu menggonggong seperti melihat sesuatu, lalu berlari menjauhi Julia. Julia pun mencoba mengejar anjingnya, namun sama sekali tidak dapat menemukan keberadaannya. Keesokan harinya di sebuah kelas, terlihat Julia sedang duduk bersama Google. Google kemudian mencoba menanyakan tentang kemajuan penelitian. Namun Julia berkata hal itu rahasia, karena jika Julia mengatakannya kepada Google, maka penjaganya akan menembaknya di tempat. Berikutnya setelah kelas selesai, Google mencoba mengatakan sesuatu pada Julia. Namun Julia mengira kalau Google ingin mengungkapkan perasaannya, lalu mengatakan pada Google bahwa zona pertemanan akan jauh lebih aman untuk hubungan mereka. Mereka kemudian dijemput oleh Lebedev serta beberapa mobil pengawal. Setelah mengantarkan Google ke tempat kerjanya, rombongan mereka kemudian pergi ke sebuah gedung penelitian rahasia. Di dalam gedung ini, kita diperlihatkan exoskeleton yang ditinggalkan oleh Hakon sebelumnya, yang saat ini sedang diteliti dan coba dikembangkan oleh para ilmuwan. Di ruangan lain, Julia juga sedang dalam penelitian. Diketahui bahwa setiap emosi yang ada dalam diri Julia dapat menyebabkan perubahan gelombang amplitude yang sangat signifikan. Para ilmuwan sedang mencoba memecahkan kode teknologi yang tersimpan pada gelang Julia, sehingga itu menjadikan Julia sebagai satu-satunya orang yang bisa melakukannya. Dan tanpa diketahui oleh Julia, para ilmuwan sengaja mendatangkan Artem untuk memancing emosi yang lebih besar pada diri Julia. Di sini terlihat Artem telah mengalami gangguan jaringan otak akut atau yang biasa dikenal dengan stroke. Julia yang menyadari kehadiran Artem kemudian meminta untuk dilepaskan. Namun para ilmuwan itu tetap memaksa Artem untuk terus berbicara kepada Julia. Julia yang semakin masuk dalam emosinya tiba-tiba saja bisa menciptakan gelombang air besar di sekitarnya. Bahkan gelombang itu mampu menggetarkan seluruh gedung penelitian. Lebedev yang menyadari hal ini bergegas menuju ke ruangan penelitian Julia dan mendapati kehadiran Artem tanpa sepengetahuannya. Lebedev lalu memerintahkan untuk membawa Artem pergi. Di scene berikutnya kita diperkenalkan dengan seorang anggota militer bernama Ivan yang diberi tugas oleh Lebedev untuk mengawasi Julia secara diam-diam. Namun sayangnya keberadaan Ivan disadari oleh Julia ketika berada di sebuah bar. Saat sedang melakukan perbincangan, tiba-tiba datang seorang pria dengan suara familiar yang mengajak Julia untuk pergi. Dan ternyata pria itu adalah Hakon yang memperkenalkan dirinya kepada Ivan dengan nama Kariton. Hakon yang akan membawa Julia pergi kemudian dihalangi oleh Ivan, dan terjadilah perkelahian antara Ivan dan Hakon. Namun tiba-tiba Julia bangkit lalu memukulkan sebuah botol ke kepala Ivan, yang seketika itu membuat Ivan tidak sadarkan diri. Mereka kemudian bergegas berlari keluar bar. Hakon lalu menghubungi Saul dengan menggunakan telepon genggam milik Julia. Saul kemudian mendeteksi keberadaan Hakon, lalu mengambil alih kendali mobil dengan teknologi canggih terdekat. Hakon dan Julia pun kemudian memasuki mobil itu, bersama dengan pemilik mobilnya yang sedang dalam kebingungan.
Namun tiba-tiba Ivan sudah berada di depan mereka. Saul kemudian mengendalikan mobil itu hingga membuat Ivan terjatuh. Ivan kemudian melaporkan hal ini kepada Lebedev. Lebedev yang mengenali ciri-ciri pria yang diceritakan oleh Ivan kemudian menyadari bahwa Hakon telah kembali. Segera dia memerintahkan untuk evakuasi ke gedung Menteri Pertahanan. Dalam adegan pelarian Hakon dan Julia, kita diperlihatkan dengan kemampuan Saul dalam mengendalikan mobil, CCTV, serta mengatur rambu lalu lintas yang menjadi rute pelarian mereka. Di dalam mobil, Hakon mengatakan pada Julia bahwa dia sedang dalam bahaya. Karena penelitian yang dilakukan padanya sudah terlalu jauh, Hakon akan mengajak Julia untuk terbang. Sementara itu, Ivan yang masih mengejar mereka dengan sepeda motor kemudian menembak salah satu roda mobil tersebut. Secara bersamaan, Ivan menabrak sebuah mobil lain lalu terlempar dari motornya. Saul mencoba mengendalikan mobilnya untuk menyelamatkan pendaratan Ivan. Karena dalam protokol Saul, tidak boleh ada korban jiwa selama pelarian ini berlangsung. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di sebuah rumah tua. Di rumah ini, ternyata Julia bertemu dengan anjingnya yang hilang saat di awal film. Berikutnya diketahui bahwa Hakon telah tinggal di rumah ini sejak 123 hari yang lalu. Dan selama itu juga, Hakon bertahan hidup dengan membuat kebun sayur. Saat sedang memandangi kebun itu, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. Dan ketika pintu itu dibuka oleh Julia, ternyata itu adalah Google yang sedang membawa makanan. Sebelumnya Google mencoba mengatakan tentang keberadaan Hakon kepada Julia. Namun Julia mengira kalau Google sedang mencoba mengungkapkan perasaannya. Dari pengakuan Hakon diketahui bahwa setelah Hakon terbang, dia kemudian menetap di luar angkasa selama 1 minggu. Namun dalam kalender bumi, itu telah berlangsung selama 2 tahun. Di situ juga Hakon mengakui telah melanggar protokol dari planetnya. Scene kemudian berpindah kepada Saul dan terlihat muncul sesuatu yang sangat besar di belakangnya. Keesokan harinya setelah melakukan cem-ceman dengan Hakon, Julia kemudian menghubungi ayahnya dengan panggilan video. Lalu mengabari kalau dia baik-baik saja dan sedang bersama dengan Hakon. Setelah perbincangan itu, Lebedev kemudian meminta anggotanya untuk melacak sinyal Julia dan memerintahkan untuk melakukan penangkapan tanpa ada kekerasan. Singkat cerita, militer yang ditugaskan oleh Lebedev sudah berada di sekitar rumah Hakon. Mereka kemudian melaporkan kepada Lebedev bahwa hanya ada 2 orang dan terlihat tidak bersenjata. Lebedev lalu memerintahkan untuk melakukan penyergapan tanpa menggunakan senjata. Namun, komunikasi dari Lebedev yang didengar oleh militer kemudian dimanipulasi oleh sebuah kapal asing. Yang jelas itu bukanlah Saul, terlihat dari warna merah yang dipancarkan. Perintah dari Lebedev untuk menurunkan senjata dirubah menjadi tembak mati. Setelah mendengar perintah dari suara Lebedev untuk menembak mati, segera militer menyerbu rumah Hakon. Hakon sempat menjatuhkan beberapa militer sebelum akhirnya kabur bersama Julia menuju ke sungai. Dan tiba-tiba dari dalam sungai itu muncul sebuah kapsul yang kita lihat di awal film. Hakon kemudian melompat dan memasuki kapsul itu. Namun sayangnya Julia yang sedang menunggu anjingnya sempat tertembak di bahu kanannya. Hakon segera menarik Julia lalu pergi dari kepungan tersebut. Tanpa diduga, Angkatan Darat kemudian meluncurkan rudal untuk mengejar kapsul Hakon. Menyadari bahaya yang mendekat, Hakon kemudian melakukan lompatan cahaya untuk menghindari rudal tersebut, yang seharusnya lompatan itu hanya digunakan di luar planet. Alhasil, kapsul Hakon pun mengalami kerusakan dan mulai kehilangan daya. Hakon kemudian menarik semua air yang tersimpan pada awan di sekitarnya untuk digunakan memperbaiki kapsulnya. Kapsul itu akhirnya kembali normal dan dapat kembali dikendalikan lalu menyelam ke dalam sungai. Di tempat penelitian rahasia, Artem yang akan dievakuasi kemudian mengelabui petugas dan berhasil mencuri exoskeleton yang dia gunakan untuk melarikan diri. Sementara itu, Lebedev yang sedang bersama Ivan tiba-tiba mendapatkan laporan bahwa Angkatan Darat dan Angkatan Udara telah diaktifkan. Lebedev pun terkejut karena seharusnya yang memiliki wewenang mengenai hal itu adalah dia. Kembali ke Hakon yang mencoba menghubungi Saul, namun tiba-tiba muncul suara lain yang mengatakan bahwa Saul telah dinonaktifkan. Hakon bisa kembali dan Julia harus dimusnahkan. Hakon yang menyadari bahwa itu bukanlah Saul, kemudian mengubah kontrol kapsulnya menjadi manual. Setelah beberapa lama pengejaran berlangsung, akhirnya kapsul Hakon terlempar dari sungai setelah diserang dari 2 arah menggunakan rudal. Hakon kemudian menarik semua air yang ada di sekitarnya untuk meminimalisir benturan. Sebuah helikopter mendekat dan berniat untuk menyerang kapsul itu menggunakan rudal.
Namun tiba-tiba datanglah Artem dengan exoskeletonnya mencoba menjatuhkan helikopter itu. Hingga akhirnya Artem melompat keluar dari exoskeletonnya dan berhasil menjatuhkan helikopter tersebut. Lebedev yang akhirnya sampai di tempat jatuhnya kapsul tersebut mendapati bahwa Hakon dan Julia sudah tidak ada di sana dan hanya menyisakan darah yang menempel pada kapsul itu. Di sisi lain ternyata Hakon berhasil membawa Julia pergi. Mereka kemudian bertemu dengan Artem. Artem yang melihat luka tembak pada Julia berniat untuk memanggil dokter. Namun Hakon mencegahnya dan mengatakan bahwa Julia hanya membutuhkan air. Segera setelahnya dibantu oleh Artem, mereka kemudian membajak sebuah mobil. Dalam perjalanan diketahui bahwa yang menonaktifkan Saul adalah Ra, sebuah kecerdasan buatan yang diciptakan untuk menjalankan protokol. Dari penjelasan Hakon juga diketahui bahwa Ra bisa mengambil data-data manusia di bumi dengan sangat mudah. Karena manusia sendiri yang membagikannya melalui media sosial serta media digital lainnya, baik bentuk rupa, suara, maupun data pribadi. Sehingga Ra memiliki akses jaringan database terhadap semua manusia di bumi baik saudara ataupun temannya. Dan bahkan Ra bisa memanipulasi aliran data apapun baik itu sipil maupun militer. Semua hal akan dilakukan oleh Ra untuk satu tujuan, yaitu membunuh Julia. Berpindah ke rapat militer, Lebedev yang akhirnya datang dengan penuh emosi mengecam tindakan militer atas kejadian sebelumnya dan menanyakan siapa yang memberi perintah kepada militer untuk melakukan penyerangan itu. Seseorang yang bertanggung jawab akan hal ini kemudian mengatakan bahwa Lebedev lah yang memberi perintah. Orang itu kemudian memberikan bukti rekaman suara yang secara jelas rekaman perintah itu tidak pernah Lebedev lakukan. Rapat itu kemudian dikejutkan dengan berita di televisi yang mengabarkan telah terjadi pengeboman terhadap sebuah gedung yang dilakukan oleh Julia. Pengeboman itu mengakibatkan 24 orang meninggal dan sisanya belum ditemukan. Berita itu kemudian memperlihatkan sebuah rekaman video dari Julia yang mengakui bahwa dia yang bertanggung jawab atas ledakan itu. Video Julia itu juga mengatakan bahwa militer telah sengaja mencuri teknologi alien dan secara diam-diam melakukan pengembangan senjata dengan teknologi itu yang kemudian hari akan dimanfaatkan untuk memicu perang. Sementara itu rekaman Julia ini terus tersebar ke seluruh kota, baik di media televisi, radio, dan media digital lainnya. Bahkan rekaman ini juga disiarkan di sebuah pusat perbelanjaan di mana Hakon yang saat ini sedang mencoba mendapatkan air bersih. Pihak militer pun segera mendapati fakta bahwa sinyal dari siaran itu tidak berasal dari stasiun televisi manapun. Lebedev segera menyadari bahwa siaran itu bukan berasal dari planet bumi, melainkan dari luar angkasa. Dan dipastikan bahwa semua media digital saat ini sedang dibajak oleh sesuatu. Mereka kemudian memutuskan untuk mematikan semua media digital yang ada di sekitar mereka, lalu menggantinya dengan teknologi manual yang lama. Semua komunikasi militer diharuskan melalui media darat, serta informasi-informasi terbaru disebarkan melalui media kurir. Segera keputusan ini disebarkan melalui media koran lokal, dan mengharap agar semua orang tidak mempercayai apapun yang datang dari media digital. Sedangkan orang-orang yang berada di luar kemiliteran yang belum mendapatkan informasi akan hal ini, satu persatu mulai mendapatkan panggilan telepon dari saudara-saudara mereka yang mengatakan bahwa Julia adalah teroris dan mereka harus menemukannya. Kejadian ini terjadi hampir secara serentak di seluruh kota Moskow. Di sebuah parkiran, kehadiran Julia disadari oleh seseorang yang kemudian melaporkannya kepada polisi. Beruntung Hakon telah kembali dengan membawa air yang dibutuhkan. Segera Artem memacu mobilnya untuk meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu Ivan yang sedang dalam tugas tiba-tiba mendapatkan panggilan dari istrinya yang mengatakan bahwa anak mereka masuk rumah sakit akibat rumah mereka diledakkan oleh Julia. Yang pada kenyataannya istri Ivan sedang berada di rumah dan kondisi mereka baik-baik saja. Ivan yang mendapatkan panggilan palsu itu pun sepertinya mulai terprovokasi. Di scene berikutnya diperlihatkan bagaimana dengan mudahnya Ra mengganti serta memanipulasi berita-berita yang tersebar melalui media digital. Seorang polisi yang mendatangi rumah Google berniat untuk menanyakan keberadaan terakhir Julia. Google yang dibantu oleh neneknya akhirnya berhasil meyakinkan dan membuat polisi itu akhirnya pergi. Yang pada kenyataannya Julia, Artem, dan Hakon sedang bersembunyi di rumah mereka. Julia kemudian diletakkan ke dalam bak yang berisi air yang sebelumnya dibeli oleh Hakon. Di situ, Hakon mengatakan pada Artem bahwa Julia bukan lagi bagian dari ras manusia. Karena rasa sakit yang diderita oleh Julia akan merubahnya menjadi lebih kuat.
dan kekuatan yang tumbuh dalam diri Julia bisa mengancam semua orang. Artem dan Hakon kemudian berkumpul di meja makan, dan Artem pun berhasil membuat Hakon tidak sadarkan diri melalui minuman yang diberikannya. Lantas Artem mengancam Google agar mau membantunya menyerahkan Hakon ke Departemen Pertahanan. Di hadapan Lebedev, Google mengakui kalau Julia sedang berada di rumahnya. Sedangkan Hakon kemudian diminta oleh Lebedev untuk menunjukkan koordinat keberadaan Ra. Walaupun Hakon sempat memperingatkan Lebedev tentang apa yang bisa dilakukan oleh Ra, namun akhirnya Hakon lebih memilih untuk membantu Lebedev dan menyelamatkan Julia. Di sebuah ruangan tempat menyimpan kapsul Hakon, kita diperlihatkan dengan Ivan yang terlihat sangat khawatir dengan keluarganya. Dia berkali-kali mencoba menghubungi istrinya namun tidak berhasil. Ivan kemudian mencoba meminta izin kepada Lebedev untuk pergi selama 30 menit. Namun Lebedev tidak memberikan izin dan meminta untuk tidak mempercayai berita yang dia dapatkan dari ponselnya. Lebedev kemudian memerintahkan Ivan untuk pergi menjemput Julia. Dan terlihat ekspresi Ivan yang sepertinya sudah sangat terprovokasi. Berpindah ke gedung observatorium, yang akhirnya mereka dapat menemukan dan melihat lokasi Ra yang sedang berada di luar bumi. Segera mereka melaporkan hal ini kepada militer. Dengan teknologi kuno mereka, akhirnya Lebedev dan Menteri Pertahanan berhasil berkomunikasi. Sedangkan Julia yang akhirnya tersadar dan tidak mendapati keberadaan Hakon berniat untuk segera pergi. Namun ketika pintu itu dibuka, Ivan telah berada di depannya. Dalam perjalanan, Julia menyadari bahwa Ivan telah terpengaruh oleh berita-berita palsu yang tersebar dan mencoba meyakinkan Ivan bahwa dia tidak melakukannya. Namun sayangnya, Ivan tidak mempercayainya. Adegan berikutnya diperlihatkan militer telah meluncurkan rudal roket yang ditargetkan ke lokasi Ra. Dan karena memiliki kemungkinan Ra akan mengendalikan roket itu, Lebedev memerintahkan untuk mematikan satelit sesaat setelah roket itu keluar bumi. Terlihat dalam radar mereka, roket itu tepat mengenai sasaran. Militer pun bersorak atas keberhasilan itu. Namun Lebedev tidak mempercayainya sebelum mendapatkan visual yang sesungguhnya. Di luar gedung pertahanan, terlihat ribuan massa yang telah terprovokasi oleh berita palsu yang disebarkan oleh Ra pada media digital. Mereka meminta agar Julia segera dihukum. Ivan yang sedang bersama Julia dengan sebuah mobil akhirnya mendekati gedung pertahanan itu. Namun, seorang massa melihat keberadaan Julia di mobil tersebut dan segera memaksa mengeluarkan Julia. Beruntung Ivan menggagalkan percobaan tersebut. Setibanya di dalam gedung, Julia akhirnya bertemu dengan Hakon. Sedangkan Ivan memutuskan untuk mengundurkan diri tepat di hadapan Lebedev. Lebedev pun mencoba meyakinkan Ivan bahwa Julia tidak melakukannya. Namun hal itu tidak berhasil. Seorang operator tiba-tiba mendapatkan telepon dari saudaranya. Hakon yang menyadari hal itu kemudian mengambil alih telepon itu dan mulai berbicara dengan Ra. Dan benar saja, Ra belum hancur. Ra kemudian mengatakan bahwa dia mencoba meminimalkan kerusakan. Namun dalam hal yang baru saja terjadi, Ra akan bertindak lebih agresif. Ra juga mengatakan bahwa Hakon bisa pergi dan kembali ke kapalnya. Namun Hakon lebih memilih untuk tetap tinggal di bumi. Lalu terlihat di layar monitor, Ra berbicara dengan visual wajah Julia dan mengatakan akan banyak yang meninggal hari ini. Segera setelah komunikasi itu, tiba-tiba fenomena langit terjadi di atas kota Moskow. Awan-awan itu terlihat membentuk pusaran-pusaran aneh. Dan tidak lama kemudian muncullah sebuah kapal asing yang adalah Ra. Bersamaan dengan itu tiba-tiba sejumlah besar air mulai menyembur dari dalam tanah. Semburan-semburan air ini perlahan mulai menyatu dengan awan. Dan hal ini terjadi hampir di seluruh kota Moskow. Tidak lama kemudian terbentuklah sebuah kubah air raksasa yang mengurung semua yang ada di dalamnya. Sehingga mengakibatkan tidak ada satupun yang bisa keluar maupun masuk dari kubah air tersebut. Sedangkan di dalam kubah tersebut air mulai mengalir membanjiri daratan. Dan kejadian ini hampir menyerupai sebuah tsunami. Bahkan air juga terlihat mulai menutupi langit kota Moskow. Sementara itu dari luar kubah tersebut, beberapa pesawat tempur mulai mencoba menembakkan beberapa misil. Namun sayangnya hal itu sia-sia. Pihak militer melihat hal ini memiliki kemungkinan jika tidak segera dihentikan, maka intensitas air akan terus meningkat dan bisa menenggelamkan kota dalam kubah air tersebut dengan ketinggian hingga 300 meter. Segera mereka mengumumkan pada warga untuk sesegera mungkin pergi ke atas gedung dan menggunakan alat keselamatan yang diperlukan. Lebedev kemudian menyuruh Artem, Hakon, dan Julia untuk pergi ke helikopter
Namun Hakon memilih untuk tetap tinggal dan membiarkan Julia terbang bersama dengan Artem. Hakon kemudian kembali kepada Lebedev lalu menanyakan keberadaan kapsulnya. Karena Hakon mengatakan bahwa dia bisa membantu, tapi dengan kemungkinan keselamatan yang kecil. Lebedev kemudian mengantarkan Hakon ke tempat kapsulnya disimpan. Awalnya, Lebedev yang berniat akan pergi menggunakan kapsul itu. Namun sayangnya kapsul itu hanya bisa dikendalikan oleh Hakon. Dan karena Hakon membutuhkan bantuan navigasi manual untuk bisa sampai ke tempat Ra, Lebedev pun akhirnya membantu Hakon sebagai navigator. Lebedev kemudian memerintahkan semua staf untuk menyelamatkan diri, sedangkan dirinya sendiri duduk di ruang kontrol untuk memberikan navigasi kepada Hakon. Sementara itu air terus meninggi dan mulai merendam beberapa bangunan, serta diperlihatkan juga Ivan yang masih selamat. Sedangkan helikopter yang ditumpangi oleh Julia dan Artem tiba-tiba menabrak kabel listrik yang mengakibatkan helikopter itu kehilangan kendali. Beruntung Artem dengan cepat membawa Julia untuk melompat keluar. Mereka kemudian bergegas mencoba naik ke atap sebuah gedung dibantu oleh beberapa orang selamat lainnya. Julia yang melihat kekacauan dan banyaknya korban yang berjatuhan mulai menyerah. Dia kemudian menunjukkan kehadirannya kepada semua orang dan mencoba mengakui bahwa dirinya lah yang telah melakukan pengeboman dan membunuh banyak orang, dan meminta kepada siapapun untuk membunuhnya agar bencana ini segera berakhir. Ivan yang melihat hal itu kemudian mengambil pistol dari seorang petugas, lalu menodongkannya ke arah Julia. Namun Artem yang mencoba melindungi Julia justru ditembak oleh Ivan tepat di jantungnya, yang seketika itu membuat Artem meninggal. Ivan yang masih menodongkan senjata kepada Julia sepertinya memiliki keraguan, hingga akhirnya air menenggelamkan mereka semua. Dalam keadaan ini tiba-tiba gelang yang ada di tangan Julia pun menyala dan mulai menciptakan aliran-aliran gelombang air. Secara perlahan gelombang air yang tercipta dari tangan Julia itu mulai membesar dan merambat mendekati Ra. Bersama dengan itu, terlihat kapsul yang dikendarai oleh Hakon sedang dalam kesulitan untuk mendekati Ra. Beberapa saat kemudian aliran air itu telah mengelilingi Ra. Julia yang tiba-tiba tersadar kemudian mendorong Ra untuk naik ke atas. Avatar Aang menangis melihat ini. Hingga akhirnya beberapa pesawat tempur yang melihat bagian atas Ra mulai melakukan serangan menggunakan misil, serta menjatuhkan sebuah bom atom tepat di atas Ra. Dan akhirnya hal itu pun berhasil membuat Ra mendapatkan kerusakan yang parah dan perlahan mulai jatuh. Bersama dengan itu air yang membentuk kubah itu dengan cepat mulai surut. Kita kemudian diperlihatkan dengan Lebedev dan Julia yang masih selamat, dan juga Ra yang perlahan-lahan kehilangan cahayanya, yang sepertinya menandakan bahwa Ra sudah tidak aktif, serta Hakon dan Julia yang memandangi tubuh Artem yang sudah tidak bernyawa. Scene kemudian berpindah ke sebuah pemakaman. Terlihat Lebedev dan Google serta beberapa teman-teman Julia menghadiri pemakaman itu, yang ternyata itu adalah makam dari Julia. Dan sudah bisa ditebak bahwa kematian Julia ini sengaja dipalsukan. Lebedev yang mulai beranjak pergi kemudian mendapati makam dari Artem. Film ini ditutup dengan adegan seseorang yang turun di sebuah lembah dengan membawa seekor anjing. Itu adalah Lebedev yang membawa anjingnya untuk menemui Julia yang saat ini sedang bersama dengan Hakon di dekat sebuah danau. Hakon kemudian berpamitan kepada Lebedev kalau mereka akan pergi ke tempat yang tidak seorang pun bisa menemukan mereka. Julia kemudian meletakkan tangannya ke dalam air lalu menciptakan sebuah gelombang. Dan dari dalam air itu muncullah kapal Hakon yaitu Saul. Dan film pun berakhir. Apakah film ini akan ada sequel ketiganya? Mari kita tunggu. Jika ada pertanyaan atau ada bagian dari film ini yang tidak kalian pahami, silakan saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar bumi ini tetap aman. Silakan like video ini kalau suka, silakan dislike saja kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.